Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayyidil mujahadati wal hikmah wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 yang seluruhnya saya hormati tanpa kecuali rahimahumullah wa rahimahumullah wa rahimahumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan, paling diagungkan, paling ditinggikan angkat derajatnya, yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, yang menjadi penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala dunia. Tidak lain, he is the big person in the world. He is namely Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who was brought us from the darkness to the light. This heavy audience, ladies and gentlemen, and Muslim and Muslimat. Oh, jadinya sih itu nggak sengaja itu yang soal situ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa rahimahumullah wa rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, yakni masih diberi kesempatan hidup dalam dunia yang sebentar, paling lama 80 tahun atau 100 tahun. Itu belum ada jaminan sih. Hidup dalam dunia yang bersifat sementara untuk menghambakan diri kita, untuk mengabdikan diri kita, untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam Al-Quran ditegaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-6 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, yang berarti sekitar kurang lebih 2 bulan kurang 6 hari. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman akan tiba. Mudah-mudahan oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang panjang. Ya, panjang menurut ukuran kita. Ya, paling 80 tahun atau 100 tahun. Ya. Yang jelas umatnya Rasulullah SAW
100 tahun, ada yang punya 950 tahun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita dan saudara kita oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, baik dari maupun batin, untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, kakek nenek kita, dan seterusnya ke atas, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Dan kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah, aromah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan, diafiatkan lahir batinnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang disertai hidayah, dijadikan anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dijadikan anak-anak yang solihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit kita doakan semoga yang sedang sakit, baik sakit zahirnya atau batinnya, baik sakit pikirannya atau sakit hatinya atau sakit amal perbuatannya, amal ibadahnya enggak lancar, sakit-sakitan, semoga Allah disembuhkan dari sakitnya. Bidir kaliyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirlana amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal akbati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
wajiblah kita tegakkan, itulah perintah Allah. Kewajiban kita semua, kewajiban kita semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, dan mencegah dari kemunkaran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu Mushola Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bumi Cibaru Selati Dekan, rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ada suatu amalan yang apabila amalan tersebut kita amalkan, maka niscaya Allah akan mencintai kita. Dan ketika siapapun mendapatkan kecintaan Allah, tentu ia akan dijadikan ahli sorga oleh Allah. Tapi amalan ini selain amalan seperti berzikir kepada Allah, membaca kitab suci Al-Quran, qiyamul lail, sholat tahajud, puasa-puasa sunnah, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Ini selain amalan-amalan tersebut. Jadi berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat tahajud, kemudian bersedekah, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya, itu pun apabila kita amalkan secara istiqomah dapat menyebabkan kita memperoleh kecintaan Allah. Namun amalan yang saya maksudkan dan yang akan saya sampaikan selain dari itu, yaitu amalannya adalah hubbu li ahlil bait. Hubbu li ahlil bait itu artinya mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud ahlul bait itu adalah keluarga Rasulullah. Yang dimaksud keluarga Rasulullah itu ya istri-istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, dan keturunan beliau, yaitu para habaib yang di dalam tubuh mereka memang mengalir darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh keluarga Rasulullah, baik itu istri-istrinya, seluruh keluarga Rasulullah, baik itu anak cucunya, kemudian keturunannya, dzurriyyahnya, mereka oleh Allah diciptakan dari tanah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah dari tanah itu.
Dia diciptakan dalam satu tanah yang sama. Hal ini sebagaimana beliau bersabda, hum etrati khuliqu meotenati fawaidun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahullah wa man abghadahullah. Kata beliau, hum itu artinya mereka. Hum ini kalau menurut ilmu nahwu disebut isim dhamir. Isim dhamir itu kata ganti nama. Kalau dalam bahasa Inggris isim dhamir itu apa ya? Pronoun ya. Ya, pronoun. Kalau kata sifat adjektif ya. Kalau kata kerja pe. Nah, jadi hum ini isim dhamir. Isim dhamirnya dilalahnya menunjukkan jamak muzakkar ghaib. Jamak artinya banyak. Muzakkar laki-laki, ghaib itu orangnya tidak ada hadir di depan kita. Hum kata beliau. Mereka, nah yang dimaksud mereka di sini adalah keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, anak cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itrati adalah anak cucuku, mereka adalah keluargaku. Khuliqu mereka diciptakan oleh Allah. Mimtinati dari tanahku, yakni dari tanah di mana aku diciptakan dari tanah tersebut, mereka pun diciptakan dari tanah itu. Nah, begitu. Mereka diciptakan dari tanahku, dari tanah di mana aku diciptakan oleh Allah, dari tanah tersebut. Fawaidun kata beliau, maka celakalah. Fawailun maka celakalah lil mukadzibina bifadlihim, bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang menghina keluarga Rasulullah. Celakalah bagi orang-orang yang mencaci maki ahlul bait Rasulullah. Celakalah bagi orang-orang yang menjolimi ahlul bait Rasulullah. Celakalah bagi orang-orang yang menumpahkan darah, meneteskan darah ahlul bait Rasulullah. Celakalah bagi orang-orang yang mengkriminalisasi keturunan Rasulullah, yaitu para habaib. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah karena mereka diciptakan oleh Allah dari tanah, di mana tanah itu juga Allah menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahullah. Barang siapa yang benar-benar mencintai mereka, yakni mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai anak cucu Rasulullah. Barang siapa mencintai dzurriyyatul Rasul, keturunan Rasulullah, yaitu para habaib, ahabbahullah, maka niscaya Allah akan mencintainya. Jadi kalau di hati kita ada rasa cinta kepada ahlul bait Rasulullah, itu suatu tanda bahwa kita akan dicintai oleh Allah. Allah anna man ahabbahullah kana min ahlil jannah. Ingat bahwa orang yang dicintai oleh Allah kana min ahlil jannah adalah ia
surga. Para jamaah, dan sebaliknya, waman abghadahullah kana min ahli nar. Dan siapapun yang dimurkai oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang dibenci oleh Allah karena mereka menyimpan kebencian di hatinya kepada ahlul bait Rasulullah, kana min ahli nar, maka dia akan menjadi ahli neraka, akan menjadi bahan bakar api neraka. Di neraka dibakar untuk selama-lamanya. Naudzubillah min. Kira-kira jelas nih? Bisa di ini, bisa di apa namanya? Dicerna, diserap. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita wajib di dalam hati kita tertanam mahabbah, cinta kepada ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai ahlul bait Rasulullah, niscaya akan dapat menyampaikan kita untuk meraih kecintaan Rasulullah. Dan dengan mendapatkan kecintaan Rasulullah, maka niscaya akan dapat menyampaikan kita untuk bisa meraih kecintaan Allah. Yuk kita raih cintanya Allah dengan cara mencintai kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yuk kita raih kecintaan Rasulullah dengan cara mencintai ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ngaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan kebencian, menyimpan ketidaksukaan, walaupun hanya sedikit, kepada ahlul bait Rasulullah. Celaka itu. Jangan sampai. Bersihkan hati kita dari rasa benci kepada ahlul bait Rasulullah. Bersihkan hati kita, sterilkan hati kita dari perasaan benci kepada keluarga Rasulullah, dari perasaan benci kepada anak cucu Rasulullah, dari perasaan benci kepada keturunan Rasulullah. Bagaimana mungkin cinta kita kepada Rasulullah akan diterima oleh Rasulullah kalau di hati kita ada kebencian kepada keluarga beliau? Dengan membenci keluarga beliau itu artinya kita membenci Rasulullah. Dengan mencaci maki keluarga beliau itu artinya kita mencaci maki Rasulullah. Dengan menyakiti keluarga beliau itu artinya kita menyakiti Rasulullah. Dengan menjolimi keluarga beliau, dengan menjolimi keturunan beliau, dengan mengkriminalisasi keturunan beliau, itu artinya kita telah menjolimi Rasulullah. Allah, ingatlah bahwa siapapun yang membenci ahlul bait Rasulullah, pamat wahunar, maka tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keterangan di dalam kitab Mu'jamul Kabir, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda. Kata beliau, "Lau anna rajulan shalla wa shom wa safana baina rukni wal maqam, summa mata mubghidhan li ahli baiti illa dakhalan nar." Artinya begini, seandainya ada seseorang rajin sholatnya, rajin sampai jidatnya hitam, mungkin oleh karena kebanyakan sujud, atau mungkin juga ketika bersujud digosok-gosok ke batu atau didagor-dagor ke lantai, ya terserah deh, pala-pala lu. Saking rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, kebanyakan sujud. Dan dia rajin puasanya. Puasa yang dilakukannya bukan hanya puasa Ramadan selama 1 bulan,
akan tetapi juga ia rajin melakukan puasa-puasa sunnah, baik puasa di bulan Rajab, baik puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari pada setiap bulan daripada bulan-bulan Islam, baik puasa Senin Kemis atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Rajin puasanya, saking rajin puasanya sampai badannya kurus kering kerontang. Bahkan ia setiap tahun menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Luar biasa. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadah haji tiap tahun. Luar biasa. Kita bisa angkat jempol. Angkat jempol, 4-4-nya diangkat tuh. Jempol tangan 2, jempol kaki 2. Wih, mantul, mantap betul. Rajin sholatnya, rajin puasanya, tiap tahun ibadah haji. Luar biasa, ajib. Kagum kita. Summa mata mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar. Kata Rasulullah, kemudian orang itu meninggal dunia. Kemudian orang itu mati. Kemudian orang itu dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, menghembuskan napasnya yang terakhir. Di hatinya masih menyimpan kebencian kepada keluarga Rasulullah, dan kebencian itu bawa ke akhirat. Illa dakhalan nar, kata Rasulullah, melainkan dia pasti oleh Allah akan dimasukkan ke neraka. Kalau begitu, berarti ibadah yang dia lakukan selama hidupnya menjadi sia-sia. Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, ibadah hajinya sia-sia, ibadah-ibadah yang lainnya menjadi sia-sia. Tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kalau ujung-ujungnya di akhirat ia oleh Allah dimasukkan ke neraka dan dibakar di neraka, dijadikan bahan bakar di neraka. Oleh karena dia meninggal dunia, di hatinya membawa kebencian kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas hati-hati, jangan remeh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ada manusia yang paling dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Ya, kalau orang-orang kafir udah jelas. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, nanti orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang munafik, itu musuh-musuh Allah. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim itu musuh-musuh Allah. Itu udah jelas dilaknat oleh Allah. Mereka nanti semuanya akan dibakar di neraka di akhirat. Nggak percaya, lihat aja nanti. Karena banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu. Banyak ayatnya. Dan kita wajib percaya kepada Al-Quran. Kalau percaya, kita murtad, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Ini selain orang kafir, selain orang musyrik, selain orang munafik, selain orang zalim, ada orang Islam tapi dilaknat oleh Allah. Padahal dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya, rajin sedekahnya, rajin duduk hadir di majelis ilmu, di pengajian rutin, di majelis taklim, rajin. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Karena dia dilaknat oleh Allah karena dia memutuskan hubungan kepada Allah, memutuskan hubungan kepada Rasulullah, memutuskan hubungan kepada para ulama. Apalagi kalau para ulama itu dari kalangan keturunan Rasulullah. Wajib kita memuliakan Allah, wajib kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Rasulullah, dan wajib kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, yaitu para ulama, sebagai pewaris Rasulullah SAW, sebagai orang-orang yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam mensiarkan, mengajarkan, mempertahankan ajaran Islam di permukaan bumi ini. Beliau bersabda, al-annas man lam yattasil fil
billah walam yattasil bil ulama. Manusia yang dilaknat oleh Allah adalah manusia yang memutuskan hubungannya kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Bahkan mereka mendustakan firman-firman Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Termasuk kategori orang yang memutuskan hubungannya kepada Allah, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, atau sholat 5 waktu dilaksanakan tapi tidak mau berzikir kepada Allah setelah sholat, tidak mau berwirid, tidak mau berdoa kepada Allah. Doa muhul ibadah, padahal doa itu sungguhnya ibadah. Tarku doa maksiatun, meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat dan merupakan kesombongan kepada Allah. Allah mengancam dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak pernah mau berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Karena mereka menunjukkan kesombongannya kepada Allah dengan meninggalkan doa kepada Allah. Artinya mereka memutuskan hubungan kepada Allah, seakan-akan mereka sudah tidak butuh Allah lagi. Padahal mereka dikasih nyawa oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, dikasih nafas oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, tapi mereka sikapnya sombong, tidak pernah mau berdoa kepada Allah, tidak pernah mau menyebut nama Allah, tidak pernah mau berzikir kepada Allah. Itulah manusia yang dilaknat oleh Allah. Walam yattasil bi, dan manusia yang memutuskan hubungan kepadaku, kata Rasulullah, memutuskan hubungan denganku. Mereka membenciku, mereka mencaci makiku, mereka menghinaku, dan mereka membenci, mencaci maki, menghinaku, menghina, menjolimi keturunanku, keluargaku. Mereka telah memutuskan hubungan denganku. Mereka telah menunjukkan kebenciannya kepadaku. Itu artinya mereka memusuhi aku. Mereka adalah celaka, dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga adalah manusia yang memutuskan hubungan dengan ulama, di mana ulama ini adalah kekasih Rasulullah. Beliau mengatakan innahu habibi, sesungguhnya ulama itu kekasih. Barang siapa yang mencintai ulama, pakut ahabani, maka sungguh ia telah mencintaiku. Di annahu habibi, karena ulama adalah kekasihku, kata beliau. Dan barang siapa yang mencintai aku, pakut ahaballah, maka sungguh ia telah mencintai Allah. Li anni habibu, karena aku adalah kekasih Allah, kata beliau. Memutuskan hubungan dengan ulama artinya memusuhi ulama, memusuhi ulama yang lurus, memusuhi ulama yang konsisten, komitmen, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menempas kalimat, tapi dimusuhi, dikriminalisasi, diintimidasi, dipenjarakan, bahkan diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Mereka lakukan berbagai macam cara untuk membasmi ulama, padahal ulama adalah kekasihnya Rasulullah. Nah, jadi yang ketiga, termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah adalah manusia yang memusuhi ulama. Alhamdulillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, waman abghadana ahlal bait hasarahullah ta'ala yaumal qiyamati yahudiyan in shalla wa sham, ila in shalla wa sham, qala in shalla wa sham. Artinya, barang siapa yang membenci kami, kata Rasulullah, membenci keluarga kami, kata Rasulullah, menghina keluarga kami, mencaci maki keluarga kami, menjolimi keluarga kami, menjolimi keturunan kami, kata Rasulullah, hasarahullah ta'ala yaumal qiyamati yahudiyan, maka niscaya ia di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Ala anna
ingatlah bahwa siapapun yang ketika di hari kiamat nanti oleh Allah digolongkan, digabungkan, disatukan, dikumpulkan bersama orang Yahudi, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu sudah dinas oleh Allah dalam aturan, mereka adalah para penghuni neraka nanti. Nah, jadi kalau kita membenci, mencaci maki, menghina, menjolimi, mengkriminalisasi Ahlul Bait Rasulullah, anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah itu para baik, maka nanti kita di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan, digolongkan bersama orang-orang Yahudi. Dan siapapun yang di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan, digolongkan bersama orang Yahudi, mereka tempat kembalinya neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jaga hati kita. Jangan sampai di hati kita ada kebencian kepada keturunan Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah SAW. Percuma kita ibadah sajid apapun, sehebat apapun, segetol apapun, kalau di hati kita masih tertanam kebencian kepada keturunan Rasulullah SAW, percuma, nol, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Maka wajib tanamkan rasa cinta kepada keluarga Rasulullah. Dengan mencintai keluarga Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Rasulullah. Dengan mendapatkan kecintaan Rasulullah, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dengan mendapatkan kecintaan Allah, seluruh dosa-dosa kita oleh Allah akan dihapus, dilebur, diampuni. Allah akan mencintai kita dan Allah akan menjadikan kita min ahlil jannah, dari golongan ahli surga. Jelas kira-kira? Jelas nggak nih? Jangan sampai ya syukurlah, bersyukur alhamdulillah kalau memang apa yang saya sampaikan jelas gitu ya, bisa dipahami, bisa dimengerti. Tapi saya berharap bukan hanya sekedar bisa dipahami saja, bukan hanya sebatas bisa dimengerti saja, tapi saya berharap lebih dari itu, diamalkan, direalisasikan, dimanifestasikan, diaplikasikan, diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, kalau umpama ada seorang habib keturunan Rasulullah tapi akhlaknya buruk, katakanlah misal tukang mabok. Nah, Mbah Maimun Juber, ya, Mbah Maimun Juber, abahnya Gus Naji, mengatakan yang namanya Juriyah Rasulullah, yang namanya keturunan Rasulullah, seburuk apapun diibaratkan seperti Al-Quran yang sudah lama, sudah kotor, sudah sobek, sudah lecek, tetap wajib dimuliakan. Itu kewajiban kita, sikap kita kepada keturunan Rasulullah. Adapun masalah akhlaknya dulu itu bukan urusan kita. Nanti urusan Rasulullah dengan Allah nanti Rasulullah urusin, itu bukan kita. Tetap kewajiban kita mah, sikap kita mah diperintahkan oleh agama untuk memuliakan mereka. Walaupun jadi kita nggak ada hak untuk membenci mereka, ya. Walaupun benci, tapi jangan benci sama orangnya. Sebab orangnya itu di dalam tubuhnya ada darahnya Rasulullah, ada darahnya Rasulullah. Dan kita benci akhlak buruknya itu, nggak masalah kalau membenci akhlaknya. Dan kita tidak boleh mengikuti akhlak buruknya. Kalau umpama ada habib seperti gitu. Tapi orang itu bisa disebut habib manakala memenuhi 5 kriteria. Kalau salah satu dari 5 kriteria hilang, tidak ada, maka dia tidak patut, tidak berhak, tidak pantas disebut habib lagi. Artinya dia sudah keluar dari Robito Alawi, dari datuk-datuknya. Kriteria pertama, tentu beragama Islam. Kalau umpama ada habib murtad, itu nggak boleh dipanggil habib lagi. Dia udah murtad, udah keluar dari Islam. Satu, beragama Islam. Kemudian yang kedua, Juriyat Rasul. Secara silsilah nasabnya nyambung ke Rasulullah. Kalau kita cek nasabnya di Robito Alawiyah di Kalibata Jakarta, ada nama dia di situ. Artinya di dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak harus wal jamaah. Tapi kalau akidahnya Syiah atau Wahabi,
itu nggak bisa dipahami. Berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kriteria ketiga. Kriteria keempat, berakhlak bagus. Kalau akhlaknya buruk, bejat, lebih bejat daripada akhlak Abu Jahal, nggak pantas disebut Habib. Tapi kita nggak ada hak untuk membencinya. Itu urusan dia nanti dengan Rasulullah. Nanti Rasulullah yang ngomel dia, bukan kita yang ngomel. Dan yang kelima kriterianya, dia sufi alawiyin. Di robitohnya, torikohnya, torikoh alawi. Torikoh yang diamalkan oleh para datuk-datuknya ke atas. Nah inilah, kalau 5 kriteria ini ada, maka dia boleh disebut Habib. Tapi kalau satu dari yang 5 kriteria ini hilang, dia nggak pantas disebut Habib. Contoh, Ribo, itu bukan Habib lagi. Dia sudah melepaskan diri dari Robito Alawiyah. Konon katanya kabarnya dia Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Dan dia akhlaknya hancur-hancuran, nggak ada akhlak kepada para ulama. Bahkan kepada Habib Rizik nggak ada akhlak. Bahkan dia lebih berpihak kepada orang-orang kafir. Si Kribo tuh, kenapa Kribo? Itu si Kribo Al-Tololi. Kribo Al-Tololi, Al-Gobloki, Al-Koploki, Al-Tuluni, Al-Bololi. Siapa yang bilang? Gua yang bilang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membolehkan umat Islam mengatakan selamat Natal. Banyak statement-statement dia yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dia nggak pantas lagi disebut Habib. Walaupun umpama dia dicek silsilah nasabnya di Robito Alawiyah Jakarta, Kalibata ada, tapi dia udah melepaskan diri. Jadi bukan para datuknya yang mengeluarkan dia dari Robito Alawiyah, tapi dia sendiri keluar dari Robito Alawiyah. Jadi nggak diakui lagi udah oleh para datuk-datuknya. Pada zaman seperti itu. Kalau kita bicara masalah Habib, baik oleh karena sudah habis waktunya, demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya al-akhir, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, dari awal menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang ilmu yang bermanfaat, dan kita oleh Allah diberikan kemampuan bagi batin untuk mengamalkan ilmu kita masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak lain tidak bukan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mendapat ridho Allah, maka kita oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka senang kepada Allah. Itulah ahli surga. Baik para jemaah, mari kita tutup kita hari ini berucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Astaghfirullah.
wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal amna min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah lana wa li jami'i auladina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab